Jadi kalau dilihat secara umum ya dari semua pilpres, selalu ada 3 jenis strategi yang dilakukan oleh tim ses dan pendukung. Kampanye positif, kampanye negatif, dan ada kampanye hitam atau black campaign. Ini sering terjadi. Ya. Terutama kalau kampanye hitam, black campaign itu fitnah, memang lebih jarang, tapi lebih bahaya sekali karena ini sangat jahat. Ya. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali, saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru, kembali berjumpa dengan Anda untuk membahas beragam topik penting dengan sudut pandang yang jernih. Nah, sahabat Perspektif Baru, sekarang kita telah memasuki tahun 2024. Pada tahun ini, negara kita akan menggelar Pesta Demokrasi. Tepatnya pada 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemilu, termasuk di dalamnya pemilihan presiden. Nah, saat ini kita sudah berada di masa kampanye, dan masa kampanye pemilu dan Pilpres 2024 kali ini sangat-sangat meriah sekali. Kemeriahan tersebut salah satunya terlihat di media sosial, di mana para capres dan tim suksesnya memanfaatkan media sosial untuk berkampanye membujuk para pemilih, terutama generasi muda. Hari ini kita bahas mengenai perang kampanye di Pilpres 2024 di media sosial. Tentu saja narasumber kita seorang pakar media sosial. Ya, adalah Bung Ismail Fahmi, yaitu seorang pakar media sosial dan juga pendiri dari aplikasi Drone Emprit. Salam perspektif, Bang Fahmi. Salam perspektif, Bang Mansur. Terima kasih udah mengundang saya di sini. Oke, kita akan berbicara mengenai topik yang sangat hot saat ini ya, yaitu mengenai pemilu. Dan berdasarkan data dari KPU bahwa pemilu 2024 kali ini itu suara mayoritas, suara terbanyak adalah generasi milenial dan generasi Z yang hobi menggunakan media sosial. Nah, berdasarkan hal itu tentu saja para capres dan tim suksesnya memanfaatkan medsos untuk berkampanye. Nah, hasil analisa Bung Fahmi dan Drone Emprit, nah, bagaimana saat ini unggahan-unggahan masyarakat di medsos? Apakah saat ini sudah lebih banyak mengenai politik dan pemilu serta pilpres? Jadi ini benar sekali ini ya, kita memonitor cukup lama ya, awal tahun yang lalu belum pendaftaran dan sampai sekarang ya, dan ini memang menarik. Bahkan yang bilang pilpres kali ini menarik, ini bukan saya dapat quote itu dari anak-anak K-pop tuh, Gen Z dan milenial ya. Mereka bilang itu di beberapa komentar, bilang ini menarik ini pilpres sekarang nih gitu. Jadi sekarang kita akan coba lihat bagaimana itu menariknya dan apa bedanya. Yang pertama ini saya akan lihat konteksnya dulu ya, Pak Mansur. Itu dari hasil survei bulan minggu tadi ya, akhir Desember yang lalu, tentang sumber informasi terkait dengan isu sosial politik itu dari mana. Ini ternyata nomor 1 itu masih televisi, ini sebelumnya juga sama. Yang kedua Facebook, yang ketiga TikTok, yang keempat YouTube. Ya, Instagram itu di bawah, Twitter itu agak di bawah lagi. Nah, keriuhan yang bisa selama ini kita lihat kan biasanya kan banyak dari Twitter ya. Dan memang disitulah kayak playing ground ya, pertempuran antara pendukung 01, 02, dan 3 itu ada di sana. Kenapa? Di antara semua platform yang ada, yang punya fitur trending topic ya, dan mudah juga untuk dianalisis itu Twitter. Sehingga banyak kawan-kawan jurnalis, mereka yang ada di media termasuk Lofi juga, kalau mencari informasi, pengen tahu apa yang lagi rame, mereka larinya ke Twitter. Kalau mencari apa yang trending di YouTube misalnya, nggak dapat itu. Isu politik apa yang trending, ya YouTube itu biasanya kan entertainment. Tapi rame juga di sana. Kalau spesifik harus mencari informasi tertentu. Tapi kalau pengen tahu apa yang sedang rame secara nasional, itu ada di Twitter. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, itu mempengaruhi narasi topik yang ada di tempat yang lain, terutama itu media online dan televisi. Banyak sekali ya yang kemudian apa yang lagi trending karena sangat singkat,
kurang dari seminggu kan, beberapa hari itu langsung jadi bahan berita kan. Ini yang diharapkan. Nah, di sini kemudian letak narasi-narasi di media sosial kan muncul. Ya, mereka yang punya narasi di kalangan pendukung mencoba memainkan di Twitter, kemudian masuk ke YouTube harapannya. Nah, ada yang satu yang menarik yaitu TikTok. Gitu. TikTok ini tidak imbang pada awalnya. Hanya dari Pak Prabowo, tim Pak Prabowo dan Gibran ya 02. Itu yang sangat masif di sana. 01 keteteran, 03 ketinggalan di situ. Dan yang salah satu fenomena yang menarik yaitu adalah fenomena gemoy. Ya, infonya itu natural ya, Pak. Bagian pendukungnya bilang gemoy, kemudian diviralkan, kemudian dikapitalisasi juga ratingnya. Ada joget gemoy dan lain-lain. Dan itu cukup masif di TikTok ya. Dan ini kan kembali ke hasil survei tadi, karena itu mempengaruhi publik. Publik itu urutannya kan gini ya, sebelum mereka kemudian memilih. Pertama dia harus tahu dulu, populer dulu ya. Dia harus tahu calonnya siapa. Jadi dia harus populer. Setelah tahu, kemudian dia harus suka. Likability ya, favorability atau sentimennya itu positif atau negatif lah kira-kira gitu terhadap calon yang mereka ketahui. Nah kalau mereka nggak tahu gimana bisa suka kan? Gitu. Nah baru terakhir nih yang saya nggak bisa ukur yaitu adalah electability. Mereka pilih siapa nantinya. Nah itu harus pakai lembaga survei. Tahap pertama dan kedua itu bisa. Nah topik inilah yang kemudian dikapitalisasi oleh tim untuk mempengaruhi dua tahap tadi, popularity dan likability-nya itu. Oke. Bang Fahmi, tadi kan media sosial dipakai sebagai penyampaian narasi-narasi konten-konten dari Capres. Tadi sudah sempat disinggung bahwa salah satunya adalah melalui TikTok. Nah, TikTok ini dari paslon 02 mencitrakan sebagai gemoy. Nah, berdasarkan hasil analisa, apakah medsos seperti TikTok itu hanya dipakai untuk pencitraan, tidak untuk memaparkan visi dan program atau apa yang akan dia lakukan setelah terpilih jadi presiden? Nah ini saya lihat ada pergeseran barangkali ya. Pada tahap awal memang mereka pengguna TikTok itu lebih suka yang entertainment kan, entertainment. Videonya pendek, singkat, guyonan, dancing dan kayak gitu. Tapi banyak juga ketika Gen Z milenial, ketika mereka mencari informasi, ini saya coba agak perluas ya, terkait dengan Palestina, ya perang Palestina. Mereka nggak dapat cukup banyak sumber di Facebook dan Instagram karena disensor. Dan mereka nggak googling. Itu bukan culture-nya. Mereka cari informasi itu TikToking. Gitu. Dan ternyata di TikTok mereka dapat informasi cukup lengkap. Banyak sekali dari yang pro-Israel, pro-Palestina, dan yang pendukung dan seterusnya. Itu videonya ada semua. Itu membuat mereka jadi tahu banyak ya apa yang terjadi di sana. Jadi bukan hanya untuk hal yang sifatnya superficial, mereka dapat informasi juga. Nah masalahnya untuk yang politik kita, ya pertanyaan tadi kan kembali ke politik kita ini, apakah hanya untuk dancing saja? Nah, pada tahap awal kan baru satu ya dari gemoy saja, 01 dan 03 belum banyak di situ, mereka kalah arminya, gitu kalau dilihat. Tapi setelah debat pertama ini data saya lihat, setelah debat pertama penampilan dari Pak Prabowo kok beda, itu yang dari yang diceritakan sebagai gemoy tadi, itu mulai turun. Ya, percakapan di Twitter yang saya tangkap, dulunya itu gemoy itu banyak dipromot juga oleh 02. Tapi setelah seminggu terakhir ini, saya nggak lihat 02 untuk mempromosikan gemoy lagi. Bahkan 02 pun juga nggak promo gitu ya di Twitter. Di TikTok masih. Ya. Jadi mereka mulai meninggalkan Twitter masih di TikTok. Nah, artinya ada berbeda sama sebelumnya. Ada pergeseran itu. Nah, ketika masuk di TikTok sudah mulai turun, muncul nih Anies dengan desak Anies. Ya, itu mengisi kekosongan dan dia bermainnya apa? Bukan di gimmick, tetapi di gagasan. Awalnya masih di kalangan mahasiswa. Kalau mahasiswa belum banyak, Mansur ya. Banyak 13% kalau salah. Di 3 ke atas pendidikannya itu dari pemilih kita. Jadi dia masih kecil. Jadi desa Anies awalnya masih di situ. Tapi begitu masuk di kalangan nelayan, ya setelah beberapa kali desa Anies, kemudian teruskan kemudian live di TikTok. Tanggal berapa kemarin akhir tahun ya kemarin Anies kemudian ditangkap sama K-pop bikin Anies Bubble. Disitulah ada semacam game changing situ. Ada upaya untuk memasukkan gagasan-gagasan lebih banyak lagi, lebih imbang lagi. Jadi tadinya 02 berjaya, mulai banyak nih 01 gagasan 01, tapi bukan hanya 01 yang bawa secara
natural, mereka dari Gen Z, milenial yang mayoritas ini, di K-pop kan mayoritas mereka, meskipun ada orang tua juga ada, itu mulai memasukkan konten itu. Nah ini yang kemudian saya lihat, TikTok bukan lagi sekedar untuk gimmick saja sekarang. TikTok bisa menjadi tempat untuk penyampaian gagasan di situ. Dan ini harus dibangun. Gitu. Ini harus dibangun, momentum itu harus diciptakan. Kalau enggak, nantinya mayoritas sumber informasi tadi ya Gen Z dan milenial kan dari sana dapatnya itu dapat informasi yang kurang tepat. Gitu. Oke, Bung Fahmi, tadi sudah sempat disinggung mengenai gaya kampanye dan narasi kampanye dari paslon 01 dan 02. Nah, bagaimana dengan kampanye paslon 03 di media sosial ini? Apakah ada bedanya dengan kedua paslon tadi, ataukah mereka punya ciri khas tertentu? Ya. Ini saya lihat konteksnya dulu bahwa Pilpres sekarang ini kan mayoritas Gen Z dan milenial atau pemilih muda. Dan semua mencoba untuk berbicara dengan gaya anak muda. Dan yang paling awal sebetulnya itu paslon 3 gitu ya, Pak Ganjar. Itu jauh sebelumnya kan sudah sering ikut apa misalnya lomba maraton, ya, sepedahan, kemudian berusukan ketemu dengan orang yang sifatnya kan anak muda itu kan banyak yang seperti itu. Saya nggak lihat tuh Anies melakukan itu. Lebih banyak Anies menampilkan akademisi yang pinter kan, gaya itu ya. Dan kemudian baru nih Pak Prabowo ya yang kemudian tadi. Jadi sebetulnya 03 itu sudah sejak awal membangun citra atau persepsi yang dibangun ya, narasi yang dibangun ke anak muda. Nah, ketika masuk di ranah TikTok misalnya gini, ini memang akhir-akhir ini agak terlambat saya lihat ya. 02 sudah punya Gemoy, 01 sudah ada Desak Anies tadi, dan 03 ini belum ada sesuatu yang menggebrak. Gaya yang lama masih dipakai, ya. Gaya yang lama dari Pak Ganjar. Olahraga, lari, berusukan, ketemu dengan orang-orang. Dan mungkin itu juga sebagai bentuk gayanya. Ya. Dan memang ada live di TikTok, itu diikuti oleh Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Itu bagus sekali. Artinya mulai masuk kan. Jadi konten-konten yang tadinya dari 03 nggak banyak di TikTok, mulai masuk di sana. Dan disukain banyak anak-anak. Dan kemarin saya lihat Ganjar juga mulai live lagi. View-nya juga sangat tinggi, ya 20 sekian ribu kalau nggak salah gitu. Hampir sama dengan Anies ketika live, ya setelah berikutnya. Tapi live-nya Anies pertama sampai 300 ya, berikutnya hampir sama dengan Ganjar. Nah, ini ada kesamaan goal, saya lihat. Mereka ingin meraup suara anak-anak muda, ya Gen Z dan milenial yang 56% gitu. Dan ini mewarnai Pilpres yang sekarang. Ya. Beda dengan 2019. 2019 tidak ada itu narasi generasi muda itu mayoritas. Jadi lebih banyak kan generasi misalnya milenial dan X misalnya gitu. Sehingga polarisasi cebong kampret 01 itu sangat kencang. Dan narasi itu harus berbeda, nggak bisa lagi dibawa yang sekarang ini. Gitu. Karena sekarang itu sesuai dengan yang menjadi semangat zamannya generasi Z sekarang dan milenial. Kalau bisa saya lihat garis benang merahnya, bahwa kalau paslon 01 itu ingin menampilkan citra sebagai sosok intelektual melalui kampanyenya Desak Anies. Kalau paslon 02 sosoknya yang gemoy gitu kan, untuk menarik kemudian. Dan paslon 03 itu menampilkan pencitraan sosok sebagai gaya anak muda gitu kan. Nah, ketiga karakter ini kan terlihat sangat berbeda. Nah, mana yang lebih disukai dari hasil analisis Drone Emprit ini? Pada akhirnya sebetulnya Anies pun bergeser ya, bukan hanya yang cerdas. Ya, dia tampilkan ketika di Desa Anies ya, situ tampil cerdas ya, berani berhadapan langsung dengan publik. Begitu dia live di situ, bukan sosok yang cerdas seperti pas Desa Anies, lebih ke naturalnya, berinteraksi langsung. Jadi pada ujungnya itu ada kesamaan gitu. Nah, ketika dilihat mana yang paling disukain, apapun itu, saya lihat generasi Z milenial ini mereka suka generasi yang natural, ya, yang natural, tidak dibuat-buat, apa adanya, ya, bisa ada likability, ya, likability itu saya sukain dan mirip saya, gitu. Suka baca buku apa atau suka main apa, main dengan Pak Mahfud pun juga sama pertanyaannya, bagaimana dengan Eniwa, gitu kan. Jadi bukan obrolan yang serius. Ketika main di live susah itu kalau kita harus mengejar intelektualitas. Nah, itu iya, tapi harus lebih banyak dibungkus dengan hal yang sifatnya informal, yang lebih santai gitu. Kalau offline seperti di Desa Anies bisa tuh, karena
kemungkinan salah komunikasi, miskomunikasi itu bisa dicegah ya. Bisa ngobrol langsung, durasinya bisa cukup panjang dengan ekspresi bisa dijelaskan. Tapi kalau online ini bisa potensi salah persepsi itu tinggi, sehingga harus menggunakan cara-cara yang lebih santai lah dan interaktif. Oke, Bung Fahmi, tadi sudah dijelaskan mengenai betapa meriahnya, betapa menariknya perang kampanye di media sosial pada tahun 2024 ini. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan 2019 dan 2014? Berdasarkan pemantauan kami, perang kampanye di 2014 dan 2019 di media sosial lebih banyak dihiasi atau dipenuhi oleh hoax dan kampanye. Oke, ya. Jadi kalau dilihat secara umum ya dari semua pilpres, selalu ada 3 jenis strategi yang dilakukan oleh tim ses dan pendukung. Kampanye positif, kampanye negatif, dan ada kampanye hitam atau black campaign. Ini sering terjadi. Ya. Kalau kampanye hitam, black campaign itu fitnah, memang lebih jarang, tapi lebih bahaya sekali karena ini sangat jahat. Ya. Nah, itu semua selalu terjadi. Yang bedanya adalah dari audiens sebetulnya. Yang menjadi target dari kampanye itu siapa? 2014 dan 2019, generasi muda, milenial, generasi Z itu belum muncul seperti saya bilang tadi, sehingga perspektif publik adalah audiensnya generasi X. Generasi X itu lebih concern dengan isu-isu seperti yang lama, seperti 2014 apa soal PKI, ya, terus kemudian isu-isu Cina, gitu. Dan lanjut ke 2019 hampir sama, isu HAM dan lain-lain. Banyak seperti itu. Nah, yang sekarang 2019 berbeda isunya. Kalau mau mengejar generasi Z dan milenial, ini mereka isunya beda. Generasi milenial, mereka itu concernnya adalah soal pekerjaan dan balance dalam hidup, seimbangan hidup. Ya, saya mau kerja, tapi saya juga mau ada entertainment, ada balance lah, seimbang hidupnya. Generasi X bertahan bagaimana bisa dapat kerja. Generasi ketika isu yang lama dibawa, saya lihat tuh ada itu berusaha. Buzzer lama itu mencoba untuk membawa isu HAM, saya terkait mencoba menyerang Pak Prabowo dengan Islam, itu susah, itu mental itu. Atau menyerang lagi Pak Anies dengan isu FPI HRS. Mereka mencoba untuk masuk di dalam percakapan di mana itu di timeline-nya Anies Bubble kan, banyak K-pop. Anda nggak diundang itu, kita nggak malas itu misalnya gitu. Nah, atau soal siapa Pak Ganjar ya, soal apa itu bokep misalnya gitu ya. Kemana itu kan anak muda banget kan gitu ya. Jadi itu ada perbedaan. Perbedaan inilah yang kemudian kalau saya lihat berimpact pada tensinya. Yang kita khawatirkan dengan tensi akan sangat keras di 2019, lihat itu tidak terlalu lagi. Polarisasi ada, tetapi tidak lagi yang netral seperti dulu. Dan isunya pun juga beda ya, nggak isu sensitif soal PKI, Cina, terus HAM susah itu diangkatnya sekarang. Jadi soal kesejahteraan ya, soal pendidikan, bahkan lingkungan hidup. Ini membuat saya kira para paslon dan para tim ses harus berpikir untuk secara real menyajikan janji-janji program yang real juga calon pemilih besar ini. Walaupun sekarang ini berbeda ya, tapi hoax itu dan kampanye hitam itu tetap ada. Nah, bagaimana cara kita sebagai publik untuk mengetahui bahwa konten medsos ini adalah hoax, bahwa konten ini adalah kampanye hitam? Ada beberapa yang menarik ini ya. Cek fakta itu harus dilakukan. Ya, cek fakta harus dilakukan. Tapi pertanyaan siapa yang melakukan cek fakta itu? Yaitu tim sesnya sendiri. Mereka harus menyajikan data dan fakta. Yang namanya hoax, disinformasi itu lawannya fakta. Kegelapan itu lawannya adalah sesuatu yang terang. Data itu memberikan penerangan. Apa yang dikatakan, katanya netizen apa, atau katanya buzzer apa, faktanya apa. Sajikan aja dua itu. Ada contoh yang menarik ketika di TikTok itu tidak imbang, pas awal tidak imbang, kekuatannya antara 01, 03, masih banyak di 02. Ada itu, dibilang, saya cek dulu di anak saya, ya bener nggak? Salah satu capres itu dulu dipecat waktu jadi menteri gara-gara melakukan korupsi. Nah, tahu dari mana? Beda banget tuh persepsi saya kan. Malah dia membuka. Ini ada di TikTok ya. Banyak sekali anak-anak muda tahunya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ketika tidak ada counter dari paslon yang kena, ya, akhirnya informasi salah itu yang banyak menyebar dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Publik sendiri nggak cukup. Ini adalah tanggung jawab dari
paslon juga. Bukan hanya mereka untuk mempromot ya paslonnya, tapi juga harus membersihkan adanya disinformasi, hoax dan lain-lain yang menyerang mereka. Karena semua saling bikin ya, semua saling bikin cek faktanya. Dan nanti publik akan memilih mana dari sekian banyak itu cek fakta yang paling sesuai dengan data, cek fakta yang sesuai dengan ini bisa disajikan ke publik. Nah kalau tidak ada gimana ini? Ini agak repot sebetulnya ya buat publik sendiri ketika ya dibombardir oleh informasi dan tidak ada alternatif informasi. Sementara mereka lihatnya scrolling terus ya di media sosial. Untuk kemudian sangat aktif, mereka menjadi sangat kritikal mencari kebenaran. Saya kira kalau sangat sedikit ya akan melakukan itu. Jadi ini saya kira a call ya, sebuah panggilan ini kepada para tim ses masing-masing. Investlah itu juga di cek fakta. Invest di cek fakta, sajikan data. Karena itu akan positif bagi demokrasi, positif buat Indonesia, positif buat pemilih, dan positif buat paslonnya sendiri. Oke, terima kasih Bung Ismail Fahmi. Dan sebagai penutup, saya hanya menambahkan dan sangat penting juga untuk kita sebagai publik ikut berpartisipasi untuk cek fakta. Jadi yang harus dilakukan juga adalah saring sebelum Anda sharing. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.